Kapan munculnya Syiah? Ini menurut versi mereka, bahwa Syiah itu muncul sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi ada. Dan itu diriwayatkan dalam kitab Al-Kulaini, namanya Usulul Kafi. Menurut pendapat Syiah, kapan Syiah muncul? Pertama, sebelum Nabi ada, udah ada Syiah. Pendapat yang kedua, bahwa Rasulullah, beliau yang membuat Syiah pada saat itu, dan di zaman Rasulullah sudah ada. Dan ini dalam kitab Ar-Razi min Syuyukh al-Ismailiyah, dalam kitab Az-Zinah. Kemudian pendapat ketiga muncul pada peristiwa Jamal. Kemudian pendapat ulama selain Syiah, kapan munculnya Syiah? Pertama, sesudah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mengatakan bahwa Ali radhiyallahu an lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lain. Kemudian ada yang mengatakan pendapat kedua, Syiah itu muncul sesudah terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan. Kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sesudah Sayyidina Uthman dibunuh, baru muncul Syiah. Kenapa? Karena mereka itu cenderung kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Keberadaan Syiah itu punya negara, Iran, dan ingin mendirikan negara di Irak, Lebanon, dan mereka punya keberadaan di berbagai macam negara, di Mesir, Saudi, tapi di Mesir minim sekali. Beberapa tahun lalu ada video beredar, mereka masuk ke kuburan Baqi' dan ingin membongkar kuburan istri-istri Nabi. Mereka injak kuburan di situ. Ya, dan itu sangat kejam sekali. Kemudian di Bahrain ada, di Qatar ada, di Kuwait juga ada. Dan mereka punya keberadaan di Indonesia. Di Indonesia juga ada Syiah. Banyak sekali. Bahkan yayasan Syiah di Indonesia beberapa tahun lalu saya hitung lebih dari 20 yayasan. Dan mereka punya gerakan yang sangat luar biasa. Tapi karena akidah at-taqiyah mereka ini gak nampak, maka mereka gak kelihatan. Diam-diam bergerak. Maka itulah kita bilang, punya guru yang jelas, sanadnya jelas, gurunya jelas, ilmunya jelas, itu aman. Karena anda bisa cenderung masuk Syiah, anda tidak tahu. Karena mereka masuk dari bab pintu cinta kepada keluarga Nabi. Di antara orang ulama-ulama Syiah atau orang-orang yang sangat terkenal, populer di antara mereka, Abdullah bin Sabah. Dia orang Yahudi dari Yaman, mengaku Muslim dan lain sebagainya. Kita kemarin sudah membahasnya. Kemudian Mansur Ahmad bin Abi Thalib At-Tabrasi atau Tabrasi. Itu salah satu ulama, mereka punya kitab ini namanya Al-Ihtijaj. Dicetak di Iran tahun 1302 Hijriah. Kemudian Al-Kulaini yang punya kitab namanya Al-Kafi. Kitab Al-Kafi ini sama dengan Al-Sunnah itu Sahih Bukhari. Mereka punya kitab Al-Kafi sekitar 4 jilid. Aslinya 8 jilid, tapi ada cetakan agak lebih sedikit, maka jadi 4 jilid. Itu kitab hadis-hadis menurut versi mereka itu sama kedudukannya dalam Al-Sunnah seperti Sahih Bukhari ini. Antum punya Sahih Bukhari pun Sahih Muslim, ini punya Al-Kafi. Dan kalau antum baca riwayat-riwayatnya itu lucu-lucu gitu, aneh-aneh gitu, enggak jelas. Dan mereka mengatakan bahwa di dalamnya terdapat 16.199 hadis. Kemudian yang lebih parah lagi, Al-Hajj Mirza Husain, dia mati pada tahun 1320 Hijriah. Dia menulis kitab namanya Faslul Khitab fi tahrifi kitab Rabbil Arbab. Dia mengaku dalam kitab ini bahwa Al-Quran yang kalian pegang ini tidak utuh, banyak perubahan. Bahkan dalam surat Al-Insyirah juga ada ayat-ayat yang dihapus. Udah dicetak di Iran tahun 1289 Hijriah. Kemudian Ayatullah Al-Khumaini, ini penggerak revolusi di Iran. Ini induknya mereka pada saat ini di masa sekarang. Dan ini Al-Khumaini ini yang luar biasa gerakannya dan kitab-kitabnya. Kita juga akan menukil sebagian dari kitab-kitab beliau, bagaimana dia kejam sama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia punya kitab namanya Kashful Asrar dan punya kitab namanya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Syiah itu melalui tahapan. Awal muncul fitnah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hanya mereka coba menolong Sayyidina Ali, mendukung, mengikuti Imam Ali saja. Itu pada saat itu aja.
Dan mereka mendorong Imam Ali agar beliau mengambil khilafah sesudah wafatnya Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dibunuh di rumah. Mereka mendorong Imam Ali, menolong Imam Ali, membantu Imam Ali agar beliau menjadi khalifah sesudah wafatnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan mereka pada saat itu merasa bahwa orang yang berselisih, artinya tidak sependapat dengan mereka, bahwa Imam Ali yang mengambil khilafah, mereka mengatakan itu orang yang salah dan harus dikembalikan kepada kebenaran. Dan ini terjadi khilaf pada saat itu, khilaf yang ringan, biasa. Tidak ada yang saling mengkafirkan, saling membunuh, itu tidak ada. Awal munculnya Syiah itu, tahapan pertama awalnya, mereka hanya mendorong, mendukung ya Imam Ali agar menjadi khalifah, itu saja. Dan mereka itu saling menghormati antara mereka, bahkan itu pendapat sebagian sahabat. Dan itu pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Kemudian berpindah lagi. Kemudian ada tahapan berikutnya lagi. Tahapan berikutnya adalah apa? Mereka mengkafirkan. Sudah keluar dari jalur apa? Perbedaan pendapat, adab etika Islam, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menghujat. Akhirnya mereka keluar dari jalur yang benar-benar pada saat itu masih moderat, Ahlus Sunnah, ke jalur yang lain. Kenapa? Muncul dari idenya Ibnu Saba yang kita bilang Yahudi dari Yaman, mengaku Muslim. Dia membuat kerusakan di antara para sahabat. Dan pada saat itu muncullah Syiah ekstrim, ya. Sampai saat ini, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mendengar Abdullah bin Saba mengatakan Imam Ali Tuhan, Imam Ali apa, beliau ingin membakarnya. Ya. Ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan Imam Ali membakar mereka yang berlebihan memuji beliau. Ada riwayat mengatakan tidak, karena Imam Ali tidak berani membakar orang. Pada saat itu dilarang oleh seorang sahabat, wahai Ali, tidak boleh kamu membunuh mereka, membakar mereka apalagi. Kenapa? Khawatir orang di luar Islam berpikir sahabat Nabi itu saling membunuh. Padahal orang tidak tahu isinya apa mereka ini.